Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Guntur Purwanto dalam program Physics is Fun. Kali ini kita akan belajar atau latihan soal ya mengenai bab listrik dinamis. Karena sebentar lagi akan ada UAS ya di sekolah masing-masing, maka kita akan perdalam mengenai bab listrik dinamis dengan mengerjakan beberapa soal yang biasanya muncul di ujian-ujian. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu di pojok kanan bawah. Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari mengenai subbab-subbab pada listrik dinamis, silahkan klik link di pojok kanan atas. Kalian bisa cek dan langsung berangkat ke playlist mengenai listrik dinamis. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama ini kita akan coba mempelajari ulang soal-soal mengenai arus listrik dan juga hukum 1 Kirchhoff. Soal pertama mengenai arus listrik. Dalam waktu 2 menit, nah berarti diketahui, biasakan ya ditulis diketahuinya, berarti T-nya adalah 2 menit. Arus listrik sebesar 2 ampere mengalir. Arus listrik itu adalah I, berarti 2 ampere sepanjang kawat pengantar. Tentukan A, muatan yang berpindah. Oke, kita ditanyakan muatannya, yaitu Q-nya berapa, gitu ya. Nah, sebelum kita kerjakan, lihat dulu apakah semuanya sudah dalam satuan internasional. Ternyata waktunya masih menit ya, berarti kita ganti dulu ke detik. Nah, dari menit ke detik dikalikan 60, berarti 120 second. Masih ingat rumus muatan? Q sama dengan I dikalikan T. Gampang ya, kit menghafalnya. Arusnya kita masukkan 2 ampere, kemudian waktunya 120 second. Berarti kita akan mendapatkan muatannya 240 coulomb. Ingat ya, satuan Q itu adalah coulomb atau satuan muatan adalah coulomb. Yang kedua yang ditanya adalah jumlah elektron. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu jumlah elektron, untuk menemukannya sangat mudah. Kita tinggal menggunakan rumus N sama dengan muatan dibagi muatan elektron. Nah, oke, saya tuliskan di sini ya, artinya apa? N itu adalah jumlah elektronnya. Jumlah elektron. Kemudian Q itu adalah muatan. Muatan yang akan dihitungnya ada berapa jumlah elektronnya. Ini harus coulomb. Kemudian QE adalah muatan 1 elektron. Ini besarnya selalu 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Seperti itu ya. Jadi kita tinggal masukkan, kalau yang ditanyanya jumlah elektron berarti N sama dengan Q-nya kita dapat dari sini ya. Ini Q-nya kita dapatkan 240 dibagi muatan 1 elektronnya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sekali lagi ini tidak pernah berubah. Muatan 1 elektron selalu seperti ini. Oke. Kita bagi 240 bagi 1,6, kita akan dapatkan angka 150. Ini di bawah nih 10 pangkat min 19. Menurut matematika dalam aturan perpangkatan, kalau misalkan ada pangkat min, kita tinggal pindahkan aja ya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Karena dia di bawah, berarti kita tinggal pindahkan ke atas. Jadi 10 pangkat karena dipindahkan berarti minnya berubah jadi positif, yaitu pangkat 19. Ini kali ya. Oke, di sini kita bisa sederhanakan menjadi 1,5 kali 10 pangkat 2. Turunnya 1, 2. Berarti ini nambah 2. 21 elektron. Mudah ya? Jadi menggunakan persamaan ini. N sama dengan Q dibagikan QE atau muatan 1 elektron. Untuk mencari muatannya menggunakan rumus Kit.
Gitu ya. Ini bisa kita buatkan segitiganya. Dulu kita pernah belajar, di atasnya adalah Q, ininya I, ininya T. Seperti itu ya. Ini juga bisa dibuatkan segitiganya jika diperlukan ya. Ini adalah berarti Q, ini adalah N, ini adalah QE. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, muatan sebesar 360 coulomb. Berarti diketahui muatannya, Q-nya, kita punya 360 coulomb, mengalir dalam 2 menit. Berarti waktunya 2 menit. Ingat, harus diubah ke satuan internasional. Berarti waktu ini kita ubah ke second, kalikan 60. Maka akan kita dapatkan 120 second. Seperti itu ya. Tentukan kuat arus rangkaian listrik tersebut. Berarti yang ditanyanya adalah arus. Arusnya berapa? Pakai persamaan tadi, Q sama dengan I kalikan T. Berarti kalau mau nyari I sama dengan Q dibagi T maksudnya ya, seperti itu. Q-nya berapa? 360 dibagi T-nya. Ingat, masukkan yang second bukan yang menit. Berarti 120. 360 dibagi 120 berarti 3 ampere kita dapatkan. Oke, sederhana ya untuk materi mengenai arus listrik. Saya pikir cukup mudah untuk dikerjakan seperti ya. Semoga bisa. Nah, selanjutnya adalah hukum 1 Kirchhoff. Ingat, untuk hukum 1 Kirchhoff persamaannya adalah arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi arus yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar dari sebuah percabangan. Nah, sekarang kita lihat, jika I sama dengan 5 ampere, berarti ini 5 ampere. Saya tandain di sini 5 ampere. I1 0,5 ampere, berarti ini 0,5 ampere. I3 2 ampere, berarti ini 2 ampere. Dan I4 2 ampere, ini 2 ampere. Seperti itu ya, ini I4 nih. Hitung I1 dan I5. Ini maksudnya bukan I1 ya, tapi I2 mungkin. Karena I1 udah diketahui, I2 belum, kayak gitu. Jadi I2-nya berapa dan I5-nya berapa. Oke. Ingat, langkah pertama kita harus tentukan percabangannya dulu. Karena yang ditanyakan adalah I2, I5 lupakan dulu ya, kita kerjakan I2 dulu. Berarti cari percabangan yang ada I2-nya. Mana? Nah, antara ini atau ini kan? Tapi yang ini kita belum tahu nih, arus di sini I4 dan I5-nya belum tahu semua, maka kita gunakan percabangan yang ini. Kita anggap ini percabangan 1. Oke, berarti sekarang kita fokus ke percabangan 1. Oke, percabangan 1, arus masuknya yang mana? Masuk ke percabangan ini. Ini kan berarti, nah ini arus masuk. Berarti I. Ada lagi arus masuk? Gak ada ya. Semuanya keluar nih. I1 keluar dari percabangan. I2 keluar dari percabangan. I3 juga keluar dari percabangan. Berarti I masuknya udah I aja. Sama dengan yang keluarnya I1, I2, I3. Berarti ini jadi I1 tambah I2 tambah I3. Kayak ini saya lupa ya, harusnya ada sigmanya nih. Jadi jumlah. Tidak cuma 1 harusnya. I-nya berapa? 5 ampere. Masukkan 5. I1-nya 0,5. I2-nya tidak diketahui, berarti yang ditanya. I3-nya 2 ampere. 0,5 tambah 2 berarti 2,5 ditambah I2. Maka kita akan dapatkan I2-nya 5 kurangi 2,5. Dia pindah ruas ke kiri ya, asalnya positif jadi negatif. Berarti kita akan dapatkan I2-nya adalah 2,5 ampere. Oke, seperti itu ya. Sekarang yang ditanya adalah I5. Nah, I5 itu percabangannya di mana? Lihat. Sangat mudah menentukan percabangan. I5 itu di sini kan?
Ya nggak? Atau di mana? Telusuri ini asal usulnya di mana. Nah di sini. Yang mudah kira-kira mengerjakan yang mana? Yang ini kan? Oke, kita anggap ini percabangan 2. Berarti kita sekarang percabangan 2 fokusnya. Ada berapa arus di percabangan 2 ini? Ini arus pertama I2 masuk ya. Kita tandain merah yang masuk. Kemudian ini nih arus kemana nih? I4 dia. Keluar karena arahnya ke sini. Oke, keluar dari percabangan ini. Lupakan ini percabangan ini, lupakan ya. Kita hanya meninjau percabangan ini. Oke, I4-nya keluar dan I5-nya juga keluar ke sini. Jadi yang masuknya I2 sama dengan I4 ditambah I5. I2-nya berapa? Tadi yang sudah kita cari. Ini dia 2,5 sama dengan I4-nya berapa? 2 ampere ditambah I5. Oke, berarti I5-nya ini si 2 pindah ruas ke kiri ya. 2,5 dikurangi 2 sama dengan I5. Berarti I5-nya kita dapatkan 2,5 dikurangi 2, 0,5 ampere. Mudah ya? Jadi kuncinya untuk hukum 1 Kirchhoff ini adalah sigma atau jumlah ya. Sigma itu arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Dan kalau misalkan lebih dari satu percabangan, fokus ke percabangan satu-satu dulu. Gitu ya. Kerjakan yang satu, kemudian kerjakan yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk arus listrik dan juga hukum 1 Kirchhoff, hanya itu saja ya untuk latihan soalnya. Kalian bisa cari soal di sumber lain. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke channel ini. Selanjutnya adalah rangkaian hambatan listrik dan juga hukum ohm. Soal pertama, perhatikan gambar rangkaian listrik di samping ini. Jika R1 dan R2-nya sama, ini 10 ohm. Ini juga 10 ohm. R3-nya 8 ohm. R4-nya 8 ohm juga. Oke, yang ditanya adalah besar kuat arus yang mengalir. Arusnya udah ditentukan arahnya ke sini. Tanpa ada arah juga kita tahu arahnya ke sini karena apa? Karena baterainya ya. Yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Arus itu selalu mengalir dari positif ke negatif, berarti dia ke kanan, ke sini, seperti itu ya. Yang ditanya adalah kuat arus yang mengalir. Rumusnya apa? I sama dengan V per R. Masih ingat ya? V-nya ada, sudah diketahui, yaitu 12 volt. Nah, tinggal cari R-nya. Oke, jadi kalau misalkan ada R-nya banyak, kita harus cari dulu R penggantinya. Kita kerjakan dulu yang paralel. R3 dan R4. Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R4. 1 per R3-nya berapa? 8 ditambah 1 per R4-nya 8. Karena dia sudah sama penyebutnya, maka tinggal ditambahkan aja atasnya ya. Berarti 2 per 8. Ini baru 1 per R paralel. Kalau R paralelnya berarti tinggal kita balikan. 8 per 2 sama dengan 4 ohm. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan ada paralel 2 kayak gini, kemudian hambatannya sama, kita tinggal bagi aja 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang serinya. R serinya adalah 10 dan 10. Kalau seri tinggal ditambahkan ya. 10 tambah 10 dan tambah ini karena yang paralel ini udah jadi 1 dan hubungannya seri, berarti tinggal ditambahkan juga dengan yang ini ditambah 4. Nah, dapat 24 ohm. R seri atau R totalnya ya, kita sebut R total saja kayak gitu. Tinggal masukkan ke sini 24 ohm. Oke, kita perkecil jadi 1 per 2 ampere. Atau arusnya adalah 0,5 ampere. Sederhana ya? Oke, semoga dapat dipahami. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya adalah nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini yang ditanyanya adalah arus total seperti biasa dan juga tegangan listrik yang mengalir pada setiap hambatan. Berarti
kita cari dulu arus listriknya ya, seperti biasa menggunakan persamaan I V per R. V-nya adalah 40 volt, R-nya kita cari dulu. Nah, pertanyaannya adalah hubungan dari R1, R2, R3, dan R4 itu seperti apa? Apakah paralel atau seri? Nah, kalau kita lihat tidak ada percabangan ya, berarti semuanya seri. Untuk itu R totalnya bisa kita tentukan langsung dengan cara menjumlahkannya. 3 ditambah 4 ditambah 5 dan juga ditambah 8. Berapa nih? 3 tambah 4, 7 tambah 13 ya, berarti 20 ohm. 20, 40 bagi 20 berarti 2 ampere. Arus listriknya ketahuan. Nah, ini arahnya ke sini ya, karena ini plus, ini min. Berarti arus listriknya adalah 2 ampere. Sekarang pertanyaannya adalah tegangan listrik yang mengalir pada setiap hambatan. Kita anggap di sini adalah tegangan 1, ini adalah tegangan 2, ini adalah tegangan 3, ini adalah tegangan 4. Oke, kita cari terlebih dahulu tegangan 1. Untuk mencari tegangan 1, kita menggunakan rumus yang sama. V sama dengan I dikalikan R. Karena tegangannya tegangan 1, I-nya juga I yang mengalir pada hambatan 1 dan R-nya adalah hambatan 1 itu sendiri. Pertanyaannya, arus yang mengalir ke hambatan 1 ini berapa? Nah, karena dia seri, tidak ada percabangan, berarti arusnya semuanya sama. Yang ngalir di R1, yang ngalir di R2, yang mengalir di R3, dan yang mengalir di R4 itu adalah 2 ampere. Oke, berarti 2 dikalikan R1-nya berapa? 3. Berarti dapatlah 6 volt. Sekarang tegangan di hambatan 2 sama, V2 sama dengan I2 dikalikan R2. Arus 2-nya sama juga, 2 ampere. Karena seri semuanya tidak ada pembagian ya, tidak ada paralel atau percabangan. R2-nya 4, berarti kita dapatkan 8 volt. Oke. V3-nya 3 ini ya. V3-nya sama, I3 dikalikan R3. I3-nya 2 dikalikan R3-nya adalah 5. Berarti dapat 10 volt. Yang terakhir adalah V4. V4 itu adalah I4 dikalikan R4. I4-nya adalah 2 sama R4-nya adalah 8. Kita dapatkan 16 volt. Oke. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan V1 sama dengan ditambah ya V2 tambah V3 tambah V4 itu akan sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 10 tambah 16. Ini hasilnya akan 40 volt. Jadi karena tidak ada hambatan dalam R kecil di sini, ini nggak ada ya, belum ada. Jadi tegangan 40 volt ini didistribusikan secara adil ya ke R1, R2, R3, R4 sesuai bobot mereka atau sesuai hambatan mereka. Dan ketika dijumlahkan di sini, di sini, di sini, dan di sini, itu akan mendapatkan hasil 40 volt. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal nomor 6, ini gambarnya agak sedikit unik ya, tapi jangan heran kayak gitu. Selama ini tandanya ohm, berarti gambar ini adalah hambatan. Ini sebenarnya simbol dari sebuah hambatan juga, atau simbol dari lampu ya, seperti ini. Dan lampu itu kan merupakan sebuah hambatan juga, gitu ya. Yang ditanyanya adalah berapa arus total yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut. Arus total seperti biasa, I sama dengan V per R. V-nya berapa? Udah ada nih, 12 volt. Oke, jangan terkecoh dengan gambar. Oke, kita lihat dulu, kerjakan dulu dari yang paling gampangnya. Ini kan seri nih, 6 ohm, lihat. Dengan 2 ohm, tidak ada cabang di sininya. Berarti dia seri, 6 ohm dengan 2 ohm. Ini kita anggap R1 lah ya. Ini kita anggap R2, ini kita anggap R3. Berarti R serinya adalah R1 ditambah R2. 6 ditambah 2. Kita dapatkan 8 ohm.
Nah, sekarang kita cari hambatan totalnya. Ini sekarang udah jadi 8 ohm ya. Nah, sekarang hubungannya kayak gimana dengan si ini nih R3? Lihat, di sini ada percabangan. Berarti ini total semuanya tadi dengan ini itu adalah paralel. Seperti itu ya, atau kalau misalkan saya gambarkan dia akan seperti ini. Ini untuk mempermudah aja ya. Saya gambarkan. Nah, dia gambarnya kayak gini ya. Oke. Nah, ini ada satu buah hambatan lagi gitu ya. Gini. Tadi karena kita udah jumlahkan kan ini dengan ini jadi 8 ohm. Nah, ini juga 8 ohm. Kan ada percabangan nih di sini dan juga di sini, berarti dia paralel. Oke, berarti 1/R totalnya itu kita menggunakan persamaan paralel. 1/8 tambah 1/8, pasti ini hasilnya 4 ya. Karena sama, berarti 2/8. Berarti R totalnya dibalik 8/2 sama dengan 4 ohm. Masukkan ke sini. Dapatlah 3 ampere. Sederhana ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa nih yang ditanya? Berapakah arus total yang arus total kemudian dan tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut? Oke, ini R-nya 1 ohm. Ada hambatan dalam ya, nggak apa-apa, kita coba kerjakan. Oke, untuk mencari arus totalnya berarti V/R seperti biasa. V-nya berapa? Ini ada 1,5 ampere ya. R-nya kita cari dulu. Yang paling gampang kerjakan ini dulu kan, R-nya semuanya paralel karena dia ada percabangan di sini nih, dihubungkan dengan sebuah percabangan. Oke, 1/R paralel sama dengan 1/12 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Samakan penyebutnya karena belum sama, berarti 12 kan? 12 bagi 12, 1 kali 1, 1. 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Oke, kita jumlahkan. 3 tambah 3, 6. 6/12. Berarti ini baru 1/R paralelnya ya. Berarti R paralelnya adalah 12/6. Kita dapatkan 2 ampere. Ini baru R paralel ini aja. Ada lagi nggak R yang lain? Ada nih, ada R kecil, hambatan dalam. Kita udah pernah belajar ya mengenai hambatan dalam dan dia selalu dipasang secara seri kayak gitu ya, jadi tinggal ditambahkan aja. Berarti R totalnya adalah R paralel ditambah si R kecil itu kan, tinggal ditambahin. Berarti kita dapatkan 2 ampere ditambah 1. Hasilnya adalah 3 ampere. Masukkan ke sini 3. Seperti itu ya. Oke, kalau misalkan kalian lihat ini 1,5, ini 3. Bisa kita perkecil ya, sederhanakan. Ini kali 2 misalkan jadi 3, ini kali 2 6. Kemudian kita perkecil lagi jadi 1/2. Jadi arus totalnya adalah 0,5 ampere. Oke, terbayang ya, ini tahap pertama mengerjakan apanya dulu nih, arusnya gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyanya adalah tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut. Kalau misalkan saya gambarkan, berarti sekarang jadi seperti ini kurang lebih gambarnya. Di mana ya? Di sini aja ya. Kurang lebih jadi seperti ini gambarnya. Oke, ada sebuah hambatan. Ini hambatan paralel tadi. Karena udah kita kerjakan hambatan total atau hambatan pengganti paralelnya yaitu sebesar 2 ampere. Gitu ya. Nah, sekarang ini ada GGL-nya sebesar 1,5 volt dan juga hambatan dalamnya 1 ohm. Gitu kan? Oke. Nah, si GGL ini didistribusikan ke R paralel dan juga R. Pokoknya setiap hambatan pasti dapat tegangannya masing-masing. Nah, tugas kita adalah mencari ininya. Oke. Arusnya tadi berapa arusnya? 0,5. Kesini ya, berarti ngalirnya 0,5 ampere. Kita cari dulu tegangan di sini. R paralel dan juga tegangan di R kecil. Oke, tegangan di R paralel berarti tegangan paralel sama dengan
arus yang ngalir di paralel dan juga hambatan paralelnya gitu kan. Arus yang ngalir di paralel ini berapa? Ya ini 0,5 ini 0,5 ampere dikalikan R paralelnya berapa? 2 ampere. 0,5 kali 2 berarti 1 volt. Sekarang kita nyari tegangan di hambatan kecil. Hambatan kecil berarti arus yang ngalir di hambatan kecil dikalikan hambatan dalamnya. Maksudnya hambatan dalam ya, bukan hambatan kecil. Arus yang ngalir di hambatan dalamnya berapa ya? Sama juga 0,5 gitu ya. Karena tidak ada percabangan. 0,5 dikalikan R kecilnya 1 berarti 0,5. Ini kalau kita jumlahkan 1 dengan 0,5 hasilnya 1,5. Pas sama gitu ya. Sumbernya atau sumber tegangannya baterainya sebesar 1,5 volt. Artinya dia didistribusikan secara merata. Ke sini sebesar 1 volt, ke sini sebesar 0,5 volt. Nah, tugas kita belum selesai nih. Tugas kita sekarang mencari hambatan pada setiap tegangan pada setiap hambatan gitu ya. Tegangan paralelnya udah tahu. Berarti ya udah gampang kalau tegangan paralelnya udah tahu. Ini kita anggap misalkan tegangan 1 ya, ini tegangan 2, ini tegangan 3. Ingat kalau dipasang secara paralel dia tegangannya sama. Berarti tegangan paralel sama dengan tegangan 1 sama dengan tegangan 2 sama dengan tegangan 3. Ingat ya persamaan ini, kalau paralel dia tegangannya semuanya sama. Berarti tegangan 1 berapa? Ya 1 volt. Tegangan 2 ya 1 volt juga. Kayak gitu. Tegangan 3 ya 1 volt juga. Udah beres. Nah, tapi kalau misalkan ditanyanya arus yang mengalir di I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa, ya tinggal kita kerjakan lagi. I1 sama dengan V per R gitu ya. Berarti V-nya V apa? V1. R-nya juga R1. V1 berapa? Ini tadi udah kita dapat 1 per R1-nya 12 ohm. Berarti 1 per 12 ampere. I2-nya berapa? I2 sama dengan V2 per R2. Gitu ya. V2-nya berapa? V2-nya tadi kita dapatkan 1 volt per R2-nya 6. Berarti ampere. Gitu ya, 1 per 6 ampere. I3-nya berapa? I3-nya V3 per R3. V3-nya 1 per 4 ohm atau 1 per 4 ampere. Ini kalau ditanya arusnya. Oke, nah untuk membuktikan hukum 1 Kirchhoff, kita perpanjang lagi obrolannya. I masuk sama dengan I keluar. Ingat ini jumlah ya, saya lupa terus nulis jumlah. Arus masuknya, lihat percabangannya kan ini nih. Arus masuknya I ini kan. I total. Oke. Arus keluarnya adalah I1, I2, I3. I1 tambah I2 tambah I3. Ini hanya untuk membuktikan aja ya. Berarti I-nya, I1-nya 1 per 12 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 4. Kalau kita samakan penyebutnya berarti 12, 1, 2, dan 3. Berarti dapat 6 per 12 atau 0,5 ampere. Sama ya, I-nya 0,5 ampere, ininya 0,5 ampere. Oke? Nah, untuk kali ini cukup sekian dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut atau ada menemukan soalnya di sumber lain yang lebih sulit dan ingin ditanyakan, silakan kirimkan ke link yang ada di sini, ke Instagram atau ke YouTube ini atau di komen ya, ke email atau ke apapun. Nanti kalau misalkan diperlukan, kita akan coba buatkan video untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, sampai bertemu lagi pada video part 2.